Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Tadi teman-teman sudah melihat bahwa starter agak berat seperti bensin telat, kemudian RPM nggak stabil, harus diinjek gas dulu sehingga stasionernya terus stabil. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengatasi masalah tersebut. Kita belajar bersama penyebabnya apa toh, kenapa kok mobil setelan karbunya udah enak, buat jalan enak, buat nanjak enak, tapi ketika mesin sudah panas di starter sulit. Sering harus dikocok dulu atau harus di starter berulang kali, nggak bisa langsung sekali starter dia hidup. Nah, ini tadi teman-teman sudah melihat ketika saya matikan, kemudian saya hidupkan lagi. Sesekali kalau sudah dia hidup mudah, tapi kalau sudah buat jalan jauh, udah panas, udah ibarat perjalanannya itu udah jauh, udah mesin panas, justru malah sulit. Tapi setelah itu dimatikan mudah lagi. Nah, udah kan, nggak perlu digas, stasioner juga stabil, ada di 800. Nah, itu kita akan belajar bersama. Oke, sebelumnya teman-teman subscribe dulu sebelum lihat video ini sampai selesai. Tinggalkan komentar apabila ada pertanyaan. Terima kasih. Baik teman-teman, kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar tentang masalah jalur bensin, karena ini sangat berpengaruh terhadap performa mesin ya. Karena settingan karbu udah secantik apapun, sepas apapun, kalau jalur bensinnya itu dia bensinnya kanginan atau telat atau tidak lancar, pasti itu akan bikin PR. Salah satunya yaitu tadi, ketika mesin panas sudah buat perjalanan jauh, dia di starter sulit. Nah, selain itu dia settingannya udah enak, knalpot nggak meletus, knalpot udah anteng lah istilahnya, suara stasionernya juga udah nggak ginjel, udah langsam. Tapi ketika dia udah jalan jauh panas, di starter itu kadang sulit, panjang kita narik kontak starternya. Nah, ini saya mau mengajak teman-teman untuk memahami dulu bagaimana toh penyebabnya. Salah satu penyebab kenapa mobil itu settingan udah enak tapi starternya sulit. Nah, saya itu sering gini teman-teman, untuk kijang, mobil kijang itu salah satu hal yang membuat saya agak PR ya. Dia itu termasuk mobil yang settingannya itu bikin dilema. Ketika settingan karbunya sudah enak, stasioner langsam, nggak ginjel, tenaga enak, tapi starternya kadang sulit. Nyari setemannya kayak kita mau nyetem gitar itu sulit. Kalau starternya enak, nanti knalpotnya bisa meletup. Nah, ada banyak faktor sih yang mempengaruhi hal tersebut. Tapi yang jelas saya ini ada kasus baru. Mobil saya itu kalau sudah panas starternya susah, agak panjang. Untung-untungan lah, kadang bisa nyandel, kadang enggak, kayak video yang awal tadi. Nah, terus juga dia kalau saya lock di RPM tinggi ketika kecepatan cepat, kadang seperti bensin telat atau ya nyendat. Nah, itu bisa mungkin karena karbunya kotor, spoilernya kotor, atau karena bensinnya naik telat. Nah, ini saya akan bahas satu persatu. Jadi teman-teman mohon ikuti video ini step by step ya, biar kita bisa paham bersama. Karena kadang bisa nyetir tapi belum tentu mudeng gimana untuk sistem jalur bensinnya. Nah, ini kebetulan saya di unit Kijang Super. Ini dengan mobil-mobil lain tentunya sistem jalur bensinnya beda. Ini kita mulai dari nol ya. Jadi Kijang itu untuk yang varian dari Super sampai Grand Extra itu pakai sistem vakum. Artinya dia pakai membran ya. Nah, pompanya itu ada di sini teman-teman. Kalau yang Grand Extra itu karena sudah ada power steering dan ada kompresor AC-nya, dia itu nyempil di dalam sini. Nah, ini teman-teman bisa ngurutin kalau bingung dari jalur karbunya. Nah, ini ada pipa ini, pipa besi ya. Nah, itu lewat sini, kemudian dari sini rubah jadi selang karet. Lah, di dalam ini, nah itu ada semacam bentuknya macam kayak filter itu, filter bensin. Cuma dia menjadi satu di blok mesin. Nah, ini ada selang ini turun, ini setelah dari pompa itu kan ketutupan bracket, di dalam terkurung bracket ya, bracket AC sama power steering. Ini turun, kemudian di sini ada filter. Ini adalah filter bensin. Nah, ini bisa kalian lihat di sini ada pertaletnya, ada cairannya, itu menandakan bahwa ini jalur bensin. Kemudian ini turun ke arah tangki. Nah, jadi mekanismenya ketika teman-teman itu menghidupkan mesin, di sini kan sudah ada cadangan bensinnya ya, ada penampungnya bensin. Artinya mobil ini meskipun dikontak di starter itu masih bisa hidup karena di sini ada kubangan bensinnya. Nah, untuk mobil yang pakai rotak, bukan pakai membran seperti ini, karbunya jauh lebih singkat, ringkas karena tidak perlu kubangan bensin. Sedangkan kalau Kijang itu tentunya kalau kita habis bongkar, kita harus narik starter lebih lama karena untuk memompa bensinnya itu biar naik dulu di sini untuk terjadi pembakaran dan mesin hidup. Nah, pompanya ini karena hidup akibat adanya gerakan dari mesin, sehingga
bensin itu bisa terpompa dari tangki yang ada di bawah itu naik lewat filter dulu, kemudian nanti lewat membrannya itu tadi baru bisa masuk karbu. Nah ketinggiannya pun juga termasuk lumayan kalau untuk kijang, karena apa, tangkinya ada di tengah atau di belakang, kemudian maju ke depan sampai ke atas ini, itu kan cukup panjang dan tinggi. Nah tentunya kelemahannya dari sistem pompa seperti ini adalah dia itu harus akinya kuat ketika kita kehabisan bensin atau habis servis karburator, karena memang untuk memancing dari tangki yang di bawah kemudian naik ke atas itu perlu napas atau pompaan mesin yang cukup lama untuk mengalirkan dari yang pertama jalurnya itu kosong atau udara sehingga bisa kesedot bensin, itu cukup perlu tenaga yang tinggi. Nah minusnya itu jadi perlu aki yang kuat, kalau enggak akan tekor karena untuk mengangkat bensin itu perlu stator yang lama. Nah kelebihannya sistem membran seperti ini itu awet dibandingkan dengan rotak atau pompa elektrik macam seperti Cherry atau SS dan sejenisnya. Nah itu kan dia kontak itu langsung bunyi, di sekitaran tangki itu ada seperti pompa akuarium itu. Nah dia mensuplai ketika sebelum di starter pun bensin sudah naik ke karbu, sehingga dia tidak perlu kontak panjang ketika kehabisan bensin atau setelah kita servis karbu bongkar karbu, karena dia kontak on saja, pompanya sudah dorong dari tangki ke karbu. Dan desainnya juga kalau macam Cherry atau Futura itu kan tangki ke karbunya nggak begitu jauh, sedangkan kalau kijang itu kan apalagi yang super itu kan tangkinya bahkan ada yang di belakang roda, artinya dari situ, kalau dari kan di tengah, kalau yang super dari situ naik ke sini kan sangat panjang. Nah itu artinya teman-teman pasti dengan berjalannya usia mau kendaraan, teman-teman juga harus memperhatikan fungsi utama dari ini kan aktor utamanya dari saluran bensin dari bawah bisa ke atas itu kan ada ini pompa membrannya ini. Nah ini jadi bisa salah satu penyebab mobil teman-teman itu ketika di starter udah jalan lama kok di starter sulit itu karena ininya sudah lemah pompanya. Nah mekanismenya itu seperti ini, dia kan kena nah itu macam kayak sprayer ini, dia itu ketika tertekan mesin ada di dalamnya itu ada yang terkena gerakan mesin. Nah dia itu seperti ini, nah dia kan otomatis airnya atau bensinnya itu naik. Nah ketika mesin muter kan seperti ini, nah dia akan naik ke karbu meskipun nozzle-nya agak seperti ini ya kan mengalir. Nah jadi seperti ini. Nah bayangkan ketika sudah ada terjadi kerusakan pada bagian pompa ini, tentu bensin yang naik itu tidak lancar, dan bensin kan juga cairan. Ini kebanyakan kasusnya gini, ketika di sini itu mesin sudah panas dan di sini itu kan harusnya ada sistem one way ya, artinya kalau bensin sudah melebihi dari pompa ini dia tidak bisa turun lagi karena di sini ada katupnya juga, artinya cadangan bensin di sini itu sudah stuck. Misalkan sudah naik sini ya nggak bisa turun lagi, meskipun secara hukum fisika air itu kan pasti mencari tempat yang paling rendah ya. Nah penyakitnya ini ketika dia sudah pompanya lemah, tentu kan daya genjotnya nggak kuat dan bensinnya ini turun teman-teman. Teman-teman kalau mengalami hal itu coba setelah pergi panjang teman-teman dengerin mobil kalian ada suara kayak gemericik air enggak? Kalau ada sudah pasti ini pompanya masih bisa pompa tapi sistem one way-nya sudah rusak. Artinya bensin yang harusnya itu ada sebagai cadangan ketika di starter pertama hidup, dia itu malah turun. Nah, karena mengikuti hukum fisikanya liquid itu kan selalu mencari tempat yang rendah. Nah, secara teknis kan harusnya dia itu enggak turun karena pompanya itu ada sistem one way. Nah, itu sampai di sini kalau sudah paham, saya rasa paham karena sistem kerjanya sesederhana itu. Nah ini saya kemarin mendengar suara kayak yang saya maksud tadi, saya curiganya starter saya kok sekarang agak sulit. Nah ternyata benar teman-teman, pompa saya itu lemah ya, artinya masih bisa kerja, masih bisa pompa ke atas, cuma dia itu untuk yang one way nya dia udah error, artinya intinya dia udah nggak normal gitu aja, masih bisa digunakan tapi nggak normal. Nah saya mau merekomendasikan teman-teman baik yang mengalami hal yang sama atau belum mengalami, ada baiknya teman-teman menambahkan sebuah alat yang namanya ini one way valve atau ini katup searah. Ini untuk yang liquid ya, katup searah itu kan ada yang udara ada yang liquid, tentunya beda baik dari komposisi membrannya di dalam maupun dari bahan yang di luar. Nah pada mobil-mobil tua itu banyak sekali mengandalkan sistem one way valve seperti yang ada di tangki itu agar dia bisa kesedot ya, macam kayak kita buka kaleng susu kental itu kan kalau kita cuma buka satu lubang aja susunya biar netes keluar kan nggak bisa, harus ada dua lubang toh susu kaleng itu loh. Nah harus ada kan dua sisi agar angin bisa masuk. Nah one way valve juga seperti itu, angin masuk tapi bensin nggak bisa, uapnya nggak bisa keluar. Nah tambahan pengetahuan aja, jadi teman-teman kalau beli bensin ketika buka tutupnya kok dia itu keluar macam kayak gas, itu menandakan one way valve yang ada di dalam sasis itu udah rusak atau tersumbat lumpur. Nah itu menyebabkan kinerja pompa juga berat. Karena apa ya,
nggak mungkin toh kita itu nyedot di dalam ruang hampa, tentu harus nyedot itu ada udaranya biar air itu bisa naik. Ya analoginya kayak susu tadi, susu kaleng tadi. Nah banyak sistem one way valve yang diandalkan di mobil tua. Kemudian juga ini ada ini yang dari manifold. Nah ini kan kebanyakan pada rusak dari ini, carinya sulit, akhirnya dibalik. Dan ini kan untuk deselerasi agar dia tidak ginjel ya. Ketika kita tutup gas di turunan, dia kalau ininya nggak ada, dia pasti agak blek atau nggak stabil gitu, ginjel. Kalau kita tutup gas pas kita kakinya pindah dari gas ke rem, dia agak kayak segukan, itu mobilnya nggak bisa stabil. Nah ini fungsinya one way valve ini agar dia itu bisa nyedot dari filter udara ke manifoldnya seperti itu. Kemudian ini tadi kembali ke one way valve. Nah ini one way valve ini kan kita bisa beli tapi agak susah ya, kebanyakan kan yang plastik. Ini beda ya sama yang di motor itu. Yang di motor itu kan filter, kalau ini kan katup satu arah. Nah kalau kita lihat fisiknya, dia itu ada arah panahnya. Sebentar, nah ini bentar, kurang fokus ya. Nah ini kan ada arah panahnya. Nah ini panahnya itu menandakan bahwa aliran liquid ini dari sini ke sini, dan kalau ada air dari sini ke sini itu nggak bisa. Nah nanti kita akan buktikan dengan cara meniup. Nah ini nanti kan akan kita aplikasikan. Itu kan ide kita itu biar bensin yang ada di atas sini itu nggak turun lagi. Artinya nanti kita akan potong karet ini agar nanti bensin itu nggak turun, dia taunya cuma naik aja. Nah ini kan kita hanya untuk membantu membran ini yang sudah lemah dan rusak ini agar bensinnya itu tidak turun, sehingga ketika kita starter mau kondisi apapun, mau dingin mau panas, dia itu di atas bensinnya masih ada dan tidak turun. Nah ini ukurannya kalau untuk kijang itu beli yang 6 mili. Ini kan banyak ukuran, ada yang 6 mili, ada yang 8 mili, ada yang 10 mili, ada yang 12 mili. Nah ini kalau ukuran selangnya untuk mobil yang biasa itu ukurannya 6 mili yang paling kecil. Kalau di foto itu biasanya kelihatannya kecil, kalau udah lihat barangnya ya satu jempol orang dewasa seperti ini. Dan ini memang ukurannya yang pas untuk kijang 6 mili. Kita pasang dua nanti. Ini yang di bawah membran saya pasang, kemudian nanti yang di atas membran ini juga akan saya pasang. Nah selain itu teman-teman juga siapkan klem kayak di kompor gas, klem macam ini. Ini kalau beli di toko spare part atau toko besi ada. Nah ini loh, ini kan klem, jangan klem yang tanpa baut. Klem tanpa baut itu kalau udah 2 kali lepas, 3 kali lepas, dia akan, kalau kayak gini itu, nah yang tanpa baut kan kayak gini itu cepet nggak kenceng. Nah kalau kayak gini itu kenceng, kayak regulator di kompor gas. Ini harganya 1000, banyak di toko spare part atau toko besi, cari aja. Nah kalau ini tadi yang one way valve ini tadi itu harganya ini murah. Ini harganya itu sekitar berapa ya, saya lupa. Saya beli dua itu 100.000 apa, karena ini yang besi ya, yang besi saya lupa, tapi sekitar 100.000 atau lebih. Tapi menurut saya ini ya worth it lah, sedangkan karena ini bukan plastik, ini metal aluminium, dan ini tentunya tidak sama dengan udara. Jangan kok teman-teman nyari irit terus beli di toko motor yang penting bentuknya macam seperti ini, valve seperti ini, tanpa tahu fungsi utamanya apa, karena ada air, ada udara, beda di dalamnya, komponen di dalamnya. Nah kita akan mempelajari itu, bagaimana tuh sistemnya kok bisa ini satu arah. Nah ini teman-teman, saya mau mengilustrasikan dulu. Ini berhubung kalau mau saya buktikan pakai air itu ribet ya, bisa aja pakai selang yang untuk masang keramik itu, tapi kan ribet. Intinya cuma mau buktiin ini satu arah atau enggak. Coba kita tiup ya, tapi biar kelihatan kerjanya kita pakai rokok, asap rokok. Kelihatan enggak? Nah ini kan arah panasnya ke sini. Coba saya lagi. Nah, kelihatan kan? Nah, coba kita balik sekarang. Kita balik. Apakah asapnya bisa keluar? Nggak bisa, ditiup angin pun nggak bisa keluar. Artinya ini benar-benar hanya satu arah. Nah ini udah kebukti. Terus keawetannya gimana? Nanti kalau tiba-tiba di jalan kok malah mampet, rusak gimana? Nah yang pertama saya mau jelaskan, ini kan dipasangnya udah di atas filter bensin. Setiap kendaraan itu kan pasti punya filter bensin. Artinya kan kemungkinan tersumbat itu kecil. Karena apa? Ya kan sudah ada filternya. Gunanya filter kan udah untuk menyaring. Nah kemudian kalau memang benar-benar ini rusak karena namanya buatan manusia ya karena kita tinggal copot aja. Kita selangnya kita sambungkan langsung, kita copot ininya, kan sudah selesai. Nah itu, jadi saya merekomendasikan ini untuk dipasang itu kan memang karena juga minim resiko dan harganya murah, dan tentunya kinerjanya juga hasilnya jelas. Nah itu tadi. Sekarang kita akan langsung ke pemasangannya. Kita ke alat dan bahan. Teman-teman bisa menyiapkan tang capit yang kecil ya, biar lebih enak nanti maintenance di dalamnya, dan obeng main, kemudian cutter
Nah ini tang ini untuk nyopot klem selangnya nanti yang ada, kemudian cutter untuk motong selang karetnya, dan ini obeng main untuk ngencengin ini nanti lemnya. Nah ini adalah one way valve yang akan kita pasang. Nah ini pertama teman-teman juga siapkan botol. Nah, ini ciri-cirinya nanti kalau kita buka selang yang dari atas ini kok sudah mengucur bensin, artinya sudah benar-benar fix pompanya itu sistem one way tahanannya udah rusak ya, maklum umur udah puluhan tahun, 25 tahun lebih loh ini. Nah ini kalau nanti ngucur bensin cukup banyak, artinya udah fix dia nggak normal. Harusnya kan kalau ada tahanan one way valve-nya kayak itu tadi, sistem kayak itu tadi kan ya ada yang turun cuma sedikit tapi nggak banyak. Nah coba ini nanti kita pakai tang, kita copot, kita tampung dulu bensinnya biar nggak kemana-mana. Nah langkah pertama kita lepas ini dulu. Nah mohon maaf ya kalau kameranya itu nggak bisa memperlihatkan dengan sempurna, karena saya itu kalau ambil video pasti sendiri. Nah kalau mau lebih enak pakai botol yang kecil, biar nggak ribet sama tempatnya. Klemnya kita telurkan gini aja dulu. Nah, kita buka ini, jadi kan cuma untuk nampung keluaran bensinnya. Nah dia keluar bensin teman-teman, artinya ini fix, dia pasti berarti ada kebocoran untuk bensin yang turun. Tuh dia keluar banyak, ini kita taruh dulu aja, dia keluar lumayan banyak. Kita tunggu sampai dia tiris ya, sampai tidak ada bensin yang keluar. Kalau sudah, nah kita baru bisa potong-potong. Kita lanjut ke klem yang selanjutnya. Yang ini bisa kita lepas. Di sini kan ada satu klem lagi yang dari pipa besinya. Nah ini teman-teman, nih coba kita lihat, ini kan pasti mengucur bensin di sini. Nah harusnya kita tampung dulu aja. Wah ribet sekali kalau gede, ribet. Nah soalnya agak lumayan banyak ini kalau yang dari atas, soalnya kan belum lewat membran toh. Nah tunggu sampai habis, sampai tiris. Kita itu hanya untuk mengantisipasi biar nanti jangan sampai ada percikan api yang nyamber karena habis kita bongkar-bongkar ya. Nah sampai tunggu nanti tiris dan kering baru kita bisa eksekusi untuk motong selangnya. Nah baik teman-teman, ini saya akan langsung melakukan pemasangan di one way valve yang pertama. Teman-teman bisa pasang satu atau dua, tapi kalau rekomendasinya saya pasang dua, di atas membran sama di bawah membran. Satu aja nggak apa-apa aslinya di sini aja, tapi berhubung kemarin saya belinya dua, ya sekalian saya pasang semuanya aja buat ya jaga-jaga. Dan kalau nggak dipasang mau buat apa? Nah ini teman-teman saya rekomendasikan masangnya di deket habis-habisan pipa sekitaran sini, karena memang pertama motongnya enak, masangnya enak, kemudian nanti kalau ada kerusakan teman-teman langsungnya juga enak, bisa dilangsungkan ke pipanya langsung. Jadi ini cukup kita potong pakai cutter aja. Nah ini karena karet tentunya nggak perlu tutorial ya, teman-teman pasti bisa. Nah, kita potong pelan-pelan, jangan sampai memotong kabel lain atau bahkan selang lain. Nah ini kita potong begini, usahakan yang simetris ya, jangan kok dia miring. Nah kalau miring tentunya nanti juga nggak rapat. Nah ini sudah kita potong, kita langsung masukkan one way valve-nya. Ingat masangnya jangan kebalik, ini ke arah atas, panahnya ini ada panah ke arah atas, jangan sampai kok teman-teman kebalik. Kalau kebalik malah bensinnya nggak mau naik ke atas. Nah kita sambungkan dulu ini. Nah ukuran ini kan pas, nah macam kayak gini. Kemudian jangan lupa kita biar lebih meyakinkan nggak bocor, kita tambahkan klem tadi. Nah kita tambahkan klem ini, nah tinggal kita kencangkan dengan obeng main. Nah kalau pakai klem kayak gini kan enak, dia tinggal kencengin gini. Nah, dan kencengnya juga terjaga, mau dipakai berulang kali klemnya itu pasti masih akan kenceng. Nah, tapi kalau pakai klem yang enggak pakai baut kayak gini, nah itu 2-3 kali lepas, pasang lagi aja udah enggak macam kayak itu tadi. Kalau di tangan udah kurang solid.
Nah, ini udah cukup kenceng ya, udah cukup meyakinkan. Nggak usah terlalu kenceng, nanti nggak malah peyok atau dol. Udah dirasa-rasa aja kira-kira selangnya udah bener-bener keikat. Nah, kemudian baru kita pasang yang bawahnya. Tapi kalau bawah klemnya masukkan dulu, nanti malah lupa nggak iso dikencengin. Nah, ini kan tadi ada klem bawaan. Nah, teman-teman bisa pakai klem yang lama atau yang baru terserah. Yang penting ada klemnya, jangan kok tidak ada klemnya. Nah, kita lepas saja yang ini. Nah, klem model kayak ini itu kan kurang meyakinkan ya. Nah, kita ganti pakai klem yang baru. Oke. Nah, fungsinya masang selang pertama itu kan biar jelas nggak balik, ya kan? Kalau ada yang jarang ini kan tinggal kita masukkan lagi. Alatnya masih sambil diputer. Nah, kalau sudah mentok baru kita nanti kencangkan klemnya. Usahakan ini benar-benar mentok. Oke. Nah, kalau sudah mentok, biar ini nanti nggak kita masukkan dulu sini. Oh, ini harusnya kasih klem ini tadi, yang sisanya tadi. Nah, ini yang lama masukkan aja untuk pengaman yang baru, karena ini kan panjang, jadi itu nggak perlu yang regulator panjang itu. Pelan-pelan ya, jangan sampai selangnya pecah. Kalau pecah nambah pekerjaan, nambah biaya. Nah, baik, kita sudah selesai melakukan pemasangan, nggak sampai 10 menit ya. Tuh, sama bawah. Nah, itu, ini sama ini. Nah, rapi kan, dan juga murah. Nah, sekarang kita harus pancing dulu karena tadi kan bensin yang keluar cukup banyak. Ya, mau turun, kita start up dulu. Ini nanti saya akan coba untuk test drive, coba ketika sudah perjalanan jauh gimana, apakah ada perbedaan atau enggak, nanti akan saya sampaikan ke teman-teman di akhir video. Oke, ini berarti kubangan di atas masih cukup bensinnya. Nah, nanti kita coba test drive-nya, bisa tahu fungsi ndaknya itu kalau ketika sudah perjalanan jauh seperti yang saya keluhkan tadi di awal video starternya tadi. Oke, sekian teman-teman, saran dari saya, semoga bermanfaat. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.